Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Ryan, terima kasih ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan satu firman yang menarik sekali dari Mazmur 11. Kita lihat ya, Mazmur 11. Jadi Mazmur 11. Aku hidupinnya benar nggak? Benar ya, on ya. Bapak Ibu, Mazmur 11. Ini menarik karena depannya itu menarik sekali. Bapak Ibu kalau baca Mazmur tuh ada tulisannya untuk pemimpin biduan gitu ya. Padahal nggak ada kata biduan aslinya. Untuk pemimpin. Jadi ini semua catatan Daud itu bukan untuk pemimpin biduan. Untuk pemimpin, untuk presiden, untuk jenderal. Tidak ada Daud tulis untuk pemimpin biduan. Nggak ada kata biduan di situ soalnya. Jadi ini untuk pemimpin atau untuk pengawas dari Daud. Aku mencari perlindungan pada Tuhan. Bagaimana bisa engkau berkata kepada aku, mengembaralah ke gunung seperti burung pipit. Nah ini menarik nih. Jadi dia bilang begini, aku tuh seorang yang selalu berlindung pada Tuhan. Bagaimana bisa kamu bilang ke aku, mengembaralah ke gunung seperti burung pipit. Itu kalimat pertamanya. Nah yang mesti kita ngerti dulu pertama-tama adalah kata burung pipit. Karena Daud gak pilih burung gagak, Daud tidak pilih burung raja wali, Daud tidak pilih ayam. Daud pilihnya burung pipit, itu jadi khusus. Karena dia pilih burung pipit, maka kita mesti ngerti pipit itu apa artinya. Bapak Ibu, pipit itu di Alkitab selalu begini. Seperti burung pipit melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Jadi yang namanya pipit itu kerjanya tuh di sarang, jagain sarang, tidak mau kemana-mana. Itu pipit selalu di Alkitab. Ini kata Yesaya, tapi coba kita lihat kata yang lain. Nah ini nih. Untuk rumah yang najis, jadi kalau ada rumah najis, maka rumah itu harus ditahirkan dengan darah burung pipit. Lucu loh. Jadi darah burung pipit itu, jadi burung pipitnya mesti ada dua. Bapak Ibu perhatiin ayatnya tuh. Satu burung pipitnya dibunuh, darahnya diambil. Satu burung pipitnya mesti satu lagi hidup. Satu burung pipit dibunuh, air mengalir, kayu aras, hisop, kain kirmizi. Itu dipakai komponen itu untuk mentahirkan rumah. Dua burung pipit dibutuhkan. Satu mati, satu hidup. Jadi pipit nih serius. Ngomongin rumah. Dan rumah itu cuma bisa ditahirkan dengan adanya pipit. Tuhan, boleh gak diganti sama anak ayam? Gak boleh. Tuhan boleh gak diganti sama Raja Wali? Gak boleh. Harus pipit. Harus dua. Satu harus mati, satu harus hidup. Itu pipit. Jadi pipit itu serius rupanya. Di Imamat ini aturan buat Musa. Lalu kemudian Amsal bilang begini. Seperti pipit mengembara dari sarangnya, demikianlah orang yang mengembara dari tempat tinggalnya. Jadi kalau ada orang ninggalin tempat tinggal, kabur dari rumah, itu diibaratkan sebagai pipit. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Saya ninggalin rumah saya. Waktu saya ninggalin rumah saya, apa maksudnya saya ingin mengembara? Tidak. Maksudnya adalah saya pengen cari rumah baru. Benar ya? Benar dong. Anak kabur dari rumahnya. Anak kabur dari rumahnya apa dia mau keliling dunia sendirian? Enggak. Dia mau cari tempat tinggal baru. Jadi itu perumpamaan semua bagus di Alkitab. Amsal bilang seperti burung pipit meninggalkan sarangnya, pasti tujuan dia cari tempat baru. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita ngomong pipit, kita tahu pipit itu selalu ngomongin rumah. Jadi ini Daud lagi komplain. Gua nih mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya lu bisa ngomong ke gua untuk meninggalkan sarang? Seperti mengembaralah ke gunung seperti burung pipit. Nah ini pertanyaan Daud. Tapi kita lihat pertanyaan ini jadi penting karena Daud maksudnya begini. Daud itu merasa ada yang suruh dia tinggalin sarang. Gitu. Nah kita lihat kalimat berikutnya ya. Bagaimana engkau bisa berkata ke aku, mengembaralah ke gunung seperti burung pipit. Lihat, lalu tiba-tiba Daud melanjutinnya kalimatnya gini. Lihat, orang kriminal melentur busuk. Rasya dia pakai katanya. Bapak Ibu kalau ngomongin dosa di Alkitab ya. Dosa di Alkitab itu ada banyak macam. Ada afon, ada pesya, ada cata'ah, ada rasya. Rahasia itu yang bahaya. Karena rahasia itu kriminal. Dia berulang-ulang melakukan dosanya dengan sengaja. Afon itu dosa dalam hati. Afon itu yang kayak Tuhan Yesus ngomong. Kalau lu lihat perempuan, lalu lu pengen tuh perempuan, lu udah dosa. Itu ngomongin afon. Dosa dalam hati. Itu ngomongin afon. Lalu kemudian
Ada dosa yang kedua, levelnya itu namanya rasya. Pesya. Pesya itu artinya berontak. Udah lihat perempuan nih, pengen, lalu diambil tuh perempuan. Itu udah jadi pesya. Afon jadi pesya. Nah, yang berikutnya adalah rasya. Rasya dilakukan berulang-ulang. Ngambil lagi tuh perempuan, ngambil lagi tuh perempuan, ngambil lagi tuh perempuan. Udah tahu salah. Ngambil lagi, ngambil. Itu namanya rasya. Udah kriminal. Nah, yang paling jauh adalah cata'ah. Cata'ah artinya hidupnya meleset. Misalnya Bapak Ibu ya, saya ya, Yakob pelayan Tuhan. Ngambil perempuan, ngambil perempuan, ngambil perempuan, ngambil perempuan. Terus saya ngambil. Saya rahasia nih, kriminal. Nanti lama-lama hidup saya meleset. Cata'ah. Tadinya saya mestinya jadi pelayan Tuhan, saya jadi pelayan kejahatan. Betul ya? Nah, itu yang paling jauh. Cata'ah. Udah nyasar. Jadi bagus loh, Alkitab Perjanjian Lama bilang dosa itu ada 4 kata. Afon, rasya, pesya, sama cata'ah. Udahlah gak usah pusing. Ini yang penting ngomongin rasya, kriminal. Jadi kata Daud, lihat orang kriminal udah mulai tarik busunya. Nah, lalu busunya mau dipanahin kemana? Mereka memasang anak panahnya dalam gelap untuk memanah orang yang hatinya yasan. Nah ini kalimat penting. Bapak Ibu, kata yasa itu penting. Karena kata yasa itu diterjemahin di Alkitab kita tulus. Nggak tepat sih. Yasa tuh gini loh, gimana ngomongnya yasa ya? Pak Jo, yasa tuh gini. Yasa tuh tulus. Tulus tuh apa sih Pak Jo? Tulus tuh apa? Tulus apa sih? Kita taunya tulus ikhlas ya. Tulus tuh maksudnya gini. Pak Jo gimana ngomongnya? Nggak ada motivasi Pak Jo. Itu ngomongnya apa? Bahasanya apa? Bukan nggak paham, bukan pamri. Pokoknya saya melakukan ini nggak ada motivasi apa-apa. Ya disuruh Pak Pendeta Hari ya saya lakukan aja. Nggak ada motivasi, nggak ada motivasi cahaya muka, nggak ada motivasi. Pokoknya sih nggak ada motivasi. Itu namanya apa? Itu bukan apa adanya. Ayo apa tuh? Ada apanya? Pak Jo itu ngomongnya gimana? Bukan pas Pak Jo. Ngomongnya gimana? Adik kamu siapa? Namanya siapa? Sini. Anak-anak muda di biasanya lebih pintar. Ngomongnya gimana? Jadi misalnya ada cowok PDKT sama kamu, PDKT sama kamu nih ya, tapi dia nggak ada maksud apa-apa, dia bener-bener cuman pinjam pulpen dong gitu tuh. Itu apa namanya? Nggak ada apa? Nggak ada niat, iya nggak ada. Nah, jadi maksudnya yasa itu adalah dia tidak ada niat apa-apa. Yasa itu orang yang tidak ada niat apa-apa. Nah, karena dia nggak ada niat apa-apa, kalau ngomong jujur dong. Benar ya, karena dia nggak ada motivasi tersembunyi kan, nggak ada udang di balik batu kan. Jadi dia pasti ngomongnya jujur dong. Maka karena ngomongnya jujur, maka dia benar dong. Iya dong. Jadi lucu tuh, kata yasa tuh mengandung 3 jalan itu. Pertama dia nggak ada apa-apa, tulus nggak ada apa-apa. Nanti dia ngomongnya jujur, lalu kemudian jadi benar. Nah itu kata yasa. Coba ulang lagi Bapak Ibu. Jadi yasa gimana? Pertama tidak ada motivasi. Lalu kemudian jadi jujur ngomongnya. Lalu kemudian jadi benar. Nah itu dia. Jadi Daud bilang si rasya, si kriminal sedang memasang panahnya ingin menghajar orang yasa. Nah ini jadi penting. Kenapa ini jadi penting? Kenapa kata yasa ini jadi penting di sini? Berarti yasa itu pengen dibunuh mati oleh rasya. Rasya itu paling benci orang yasa. Misalnya di kantor Cici punya satu pegawai yang ngomongnya selalu yasa. Lama-lama kriminalnya ketangkap semua nggak? Ketangkap nggak? Ketangkap kan? Karena si yasa ini. Maka masuk akal dong. Si rasya ini, kriminal ini pengen bunuh si yasa. Masuk akal ya? Nah, Daud cerita itu. Jadi dia bilang, si kriminal pengen banget bunuh si yasa. Tapi nggak sesederhana itu. Bapak Ibu, jadi kita tahu nih, si rasya pengen bunuh si yasa. Kita udah tahu dah ceritanya gini nih. Nah, ini kata yasa jadi berbahaya karena Tuhan janji sesuatu hal yang aneh. Nih Tuhan, ini Amsal bilang gini. Kalau lu raja mencintai orang yang bicaranya yasa. Lihat tuh. Raja mencintai orang yang bicaranya yasa. Nggak ada agenda apa-apa hatinya. Tapi raja suka bibir yang sedek. Pelan-pelan Bapak Ibu ya. Ini susah nih. Ini kalimat susah. Salomo ngomong ini pintar sekali. Dan kita akan belajar satu rahasia yang menarik di sini. Jadi dia bilang,
kalau ada raja, dia ketemu, aku pinjam kamu tuh. Kamu. Jessica sama adiknya siapa? David pinjam. Papanya nggak boleh dipinjam ya, Pak Jo nggak boleh dipinjam kan? Yes. Brian mana Brian? Adek lu Brian? Adek lu? Yes ini, yes. David, fit. Brian pinjam. Bang, ini kecilin kayaknya dikit bang. Oke. Tolong bang, thank you ya bang. Bapak Ibu lihat ya, ini raja, ini Brian, bibirnya sedek. Sedek itu bahasa asli ya. Sedek itu bahasa Arabnya sidik. Jadi kalau dengan kata sidik itu asal katanya sedek. Ya. Brian ini bicaranya selalu sidik, bukan benar tuh, sidik. Nah, tapi Jessica bicaranya yasa. Lucu nih, ya. Jadi Salomo bilang akan ada dua orang di depan raja, satu bicaranya sidik, satu lagi bicaranya yasa. Nah, kata Salomo, raja berkenan kepada yang bicaranya sedek, tapi raja cinta yang yasa. Kalimatnya gitu. Bapak Ibu baca lagi tuh. Kita ya di sini dulu Brian. Bibir yang sedek menyenangkan raja. Raja berkenan. Tetapi bibir yang yasan dicinta raja. Nah, nanya Bapak Ibu. Jadi yang mana yang lebih disayang? Dia atau dia? Yasan. Raja lebih cinta yasa dibandingin sedek. Paham ya gitu ya? Nah, ini pintunya Salomo. Thank you Brian, thank you Jessica. Makasih, nanti dipinjam lagi. Pinjam lagi Brian, jangan jauh-jauh. Ya. Mulai ngerti ya Bapak Ibu ya? Mulai ngerti. Nah, Bapak Ibu, boleh nggak saya gambarin gini? Bibirnya kalau sedek menyenangkan raja. Tapi kalau bibirnya yasa, dia disayang raja. Nah, Bapak Ibu, itu jadi berbahaya karena jadi sedek itu ternyata mengandung dua arti. Benar dan adil. Nah, ini pelan-pelan. Yasa kita udah ngerti. Sekarang kita belajar sedek. Sedek itu benar sekaligus adil. Terjemahan Indonesia tidak bisa terjemahin ini dengan pas. Alkitab kita cuma bilang benar. Adilnya nggak dibahas. Padahal sedek artinya, sidik artinya benar dan adil. Jadi, Kak, Pak Jo, Yakob ini di hadapan Tuhan selalu bicaranya mesti sedek. Benar di depan Tuhan dan adil bagi sesama. Benar di hadapan Tuhan sekaligus adil bagi sesama. Jadi Tuhan itu pengen kita selalu bicaranya sedek. Dia Allah yang sedek. Jadi Bapak Ibu benar dan adil. Benar di hadapan Tuhan. Jadi tiap kali Yakob ngomong, kalimat Yakob ini tidak boleh mengandung kesalahan di depan Tuhan. Tetapi sekaligus Tuhan lihat, kalimat Yakob ini adil nggak? Bahasa Cinanya, saya kan Chinese ya, jadi saya bilangnya cengli. Bapak Ibu tahu ya maksudnya ya. Jadi kalimat saya ini mesti benar dan cengli. Nah Bapak Ibu nanya dulu soal cengli. Jessica, gue pinjam lu lagi. Lima lembar ya, 100.000. 5 anak miskin, baginya gitu. Uangnya pasti aku tukar dulu. Uangnya pasti aku tukar dulu. Habis itu baru aku bagi-bagi. Baginya gimana? Baginya Si A dapat berapa? si A dapat sebentar. Pikirin dulu, anak muda. Baginya gimana? Nih uangnya nih, 100.000. Baginya gimana? David, pinjam David, sini David. Kamu jadi anak miskin dulu sebentar. Sini David.
Kakak kisu banget. Oke, di sini ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang adil bagaimana baginya? Cepet. Jess, lu mau begini gitu nggak? Cepet. Karena aku anak muda, aku nggak mau kayak gitu. Kamu maunya gimana? Oke, jadi ternyata nggak jadi ditukar duitnya, nggak jadi pecahan, jadi 100 semuanya. 100 semuanya. Tanya Bapak Ibu, itu adil nggak? Adil. Ah, itu bahaya. Just ini dulu. David boleh duduk, thank you ya. Bapak Ibu, tunggu. Itu adil nggak? Atau yang adil begini? Gimana kok? Adilnya gimana? Hah? Musti? Jessica memang gak dapat, dia banyak. Dia punya miliatan. Dia gak ada problem. Dia kayak papanya namanya Joe. Jangan sebut nama mamanya, papanya aja. Santai. Jadi gimana? Adilnya gimana? Jessica pinter. Ini caranya dia. Bapak Ibu lihat ya caranya Jessica. Dia tanya, "Dek, kamu butuh apa?" Dia bilang, "Kak, aku cuma butuh makan siang. Aku semua cukup." Terus yang kedua dia tanya, "Kamu butuh apa, Dek?" "Aku butuh uang sekolah, Kak. Aku udah nunggak 3 bulan." "Kamu butuh apa, Dek?" "Aku butuh buku tulis, Kak." "Aku butuh ini, Kak, balon. Karena besok ada tugas sekolah, aku mesti bawa balon, aku nggak ada uang." Jadi tiap anak butuhnya lain. Lalu dia bagi uangnya berdasarkan kebutuhan. Nah, nanya, yang adil itu yang pertama cepet, atau yang kedua? Yang kedua. Hati-hati bolak-balik nih jawabannya. Nggak benar nih. Jadi yang adil tuh yang pertama apa yang kedua? Nah, Bapak Ibu, dua-duanya benar. Di dunia itu dinamain satu namanya equality, satu namanya equity. Nah, Bapak Ibu, jadi waktu ngomong sedek, ini bahaya. Sekarang sedek yang kita mau itu equality atau equity? Nanya ya, Bapak Ibu. Lihat dulu gambarnya begitu. Lihat dulu gambarnya, biar paham. Equality kayak gitu, equity kayak gitu. Nanya dulu, Tuhan kita equality apa equity? Tahu dari mana kakak? Kak tahu dari mana Tuhan equity? Karena dia mau semua sama-sama merasakan. Oh itu equality dong kak? Kalau equity, enggak kak. Kalau equity, oh ya maksud kakak gitu. Kalau equity berarti kamu punya karunia banyak, kamu punya karunia dikit. Karena kamu memang mampunya dikit, 2 talenta. Kamu mampu 5 talenta. Kamu mampu 8 talenta. Dan Tuhan membagikan sesuai kemampuan. Itu namanya apa? Equity. Tuhan kita equity apa equality? Tapi Tuhan bagiin oksigen sama. Nah. Jadi Tuhan kita equality apa equity? Nah, Tuhan kita dua-duanya. Tapi nanya dulu, andai kata Bapak Ibu jadi pemimpin di Indonesia, nanya, tarif listrik itu harusnya semua sama mau kaya miskin atau beda-beda? Kaya lebih mahal, miskin lebih murah. Harusnya beda-beda atau sama? Itu ngomongin equality sama equity. Gimana, Ci? Harusnya equity. Yang kaya kena tarif mahal, yang miskin kena tarif murah. Nah, harusnya gitu ya. Nah, terus gimana dengan tiket kereta api? Ya, betul dong. Bagaimana dengan tiket masuk kalau ke PLJ? Bagaimana dengan biaya visa? Bagaimana dengan pajak? Nah, itu semua mesti dibikin equality atau equity. Itu pertanyaan paling hebat buat pemimpin. Jadi pemimpin tuh mesti netepin, saya ini dalam hal ini mau ngambil keputusannya equality atau equity. Nah, Tuhan bilang bukan cuman equality kata Tuhan, tapi kamu juga harus benar di hadapan aku. Maka namanya sidik. Dua-duanya ada. Nah, yang gawat gini nih Bapak Ibu, yang gawat gini. Amsal bilang begini, kalau ada orang sedek, hoki, maka kota akan bersuka cita.
Waktu Pertamina dikorupsi kayak kemarin, itu tindakan adil nggak? Tidak. Ya kan? Kita tahu orang miskin habis. Ya kan? Itu tindakan sama sekali gak sedek. Nah, pemimpin kayak gitu kita nggak mau. Bang, thank you ya. Nanti jadi pemimpin sedek ya, Bang. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, sedek artinya apa? Benar, sekaligus adil. Nah, sekarang kita lihat nih. Sekali lagi balik ke Amsal. Kalau bibirnya sedek, dia menyenangkan raja. Kalau bibirnya Yasa, dia disayang raja. Coba Bapak Ibu bayangin. Sebenarnya yang lebih penting bibir sedek apa bibir Yasa? Coba sekarang diskusi sama sebelahnya. Yang penting bibir sedek apa bibir Yasa? Pak Jo silakan sama Ibu. Bapak Ibu udah mulai ngerti sekarang. Nah, ini jadi masalahnya. Kita udah tahu ini kalimatnya bahaya. Sekali lagi, Jessica, kalau bibirnya sedek, dia menyenangkan raja. Tapi kalau bibirnya Yasan, dia dicintai raja. Kita gambarnya udah tahu kayak begini. Nah, Bapak Ibu ada ayat yang ngomong gini. Ini ayat yang paling bahaya di Alkitab.
Bapak Ibu lihat, Tuhan yang mengatur. Kalau bibir kita yasat, kalau saya biasakan diri saya khotbah, yasat. Saya biasakan konseling orang, yasat. Saya biasakan ngomong sama siapa aja, yasat. Nggak ada agenda apa-apa. Walaupun saya otaknya agak sederhana, tapi Tuhan akan bikin bibir saya sedek. Dan kemudian saya berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau kamu sedek, kamu aman. Kamu bicara yasa aja, saya pasti selamatin kamu. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, bibir kita yasa nggak? Bapak Ibu, kita lanjutin Mazmur 11. Jadi kita udah tahu pola ini. Bapak Ibu lihat lagi polanya, setuju nggak? Kalau dia menyenangkan raja, pasti tambah disayang kan? Ya, pasti tambah disayang ya. Jadi kita ngerti. Maka Tuhan Yesus bilang gini, kalau ya kamu katakan ya. Kalau tidak, kamu katakan tidak. Apapun yang lebih dari itu, berasal dari si jahat. Itu Tuhan bilang, ya salah. Kalau ya katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Tidak usah ditambahin apa-apa. Yasan. Yang lebih dari itu, dari iblis. Jadi kita kembali ke Mazmur 11 dan kita lihat. Lihat, orang kriminal memasang panahnya dan dia ingin membunuh si Yasan. Apabila dasar-dasar dihancurkan, orang sedek bisa berbuat apa? Kita mana bisa lagi sedek kalau dasar kita dihancurin. Dasar kita apa tadi? Ya, Yasan. Bagus. Jadi kita lihat sekali, orang kriminal pengen hancurkan Yasan. Kalau Yasa hancur, pasti sedek hancur. Nah, bagaimana caranya orang kriminal menghancurkan Yasa? Ini kita mesti tahu. Nah, ini dia cara yang dipakai sama iblis. Ini caranya Bapak Ibu. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir yang bohong, yang ngomongnya palsu. Dari lidah yang lalai, lidah yang malas, lidah yang lamban. Lidah yang berkhianat. Dia pakai kata aslinya gitu. Jadi Bapak Ibu, yang bisa ngancurin kita adalah misalnya David, Tuhan tentukan jadi wali kota Jakarta Selatan. Lalu kemudian dia naik jadi gubernur. Tuhan udah tentuin jalannya. Tapi ngomongnya gak pernah Yasan. Karena dari kecil kena papanya panahin terus. Papa, jamnya baca Alkitab nih. Baca Alkitab gimana? Nilai matematik masih jelek. Matematik dulu lebih penting. Kena loh. Anak saya kena. Papa,
Katanya Pak Pendeta Hari kemarin, kita mestinya Papa bermurah hati. Itu ada orang miskin Papa, kita kasih duit. Kamu belum pernah cari duit sih. Jadi Bapak Ibu, yuk mari kita jadikan jemaat kita semuanya ngomongnya sedek. Karena jemaat kita ada di dunia bisnis, jemaat kita ada di dunia macam-macam. Di sekolah, di kuliah, di tempat kerja, dimanapun juga. Dan mereka harus jadi orang sedek. Kalau mereka jadi orang sedek, maka satu kota bersuka cita. Tapi kalau mereka tidak sedek, satu kota sedih. Sedih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin saya dengar tukang parkir ngobrol lucu sekali. Tukang parkir di depan Panglima Polit, di depan GKI. Tukang parkirnya ngobrol nih, saya lagi makan mie terus mereka ngobrol. Lu pernah lihat lagi gak sih Bapak itu tuh yang naik mobil Mercedes itu? Oh gue gak pernah lihat. Padahal dia gerejanya rajin loh. Kalau kebaktian jam 10 pagi pasti kasih uang parkirnya 50.000. Wow. Saya lagi makan bakmi, 50.000 uang parkir. Bapak itu doang, yang lain 5.000 tapi dia 50.000. Oke, terus temannya bilang, oh lu gak tahu ya? Kemarin gue lihat dia di koran, udah ditangkap. Ngerti gak maksudnya? Iya, dia koruptor. Tapi dia rajin gereja. Nah, pemimpin kayak gitu yang bahaya. Terus disebutin lah dari gereja kita, sedih lah. Ya kan, koruptor dari gereja kita. Berarti kita ngajarin apa? Kita mesti ngajarin mereka ngomong selalu yasa. Kalau mereka ngomong yasa jemaat kita, maka mereka pasti jadi sedek. Siapa yang bikin mereka jadi sedek? Tuhan. Kita gak bisa bikin orang jadi sedek. Karena kita gak bisa bedain equality dan equity. Jadi Bapak Ibu, hari ini Mazmur 11 bilang komplainnya Daud. Siapa lu? Bilang sama gua mesti membawa ke gunung. Bibir lu tuh ya. Bibir apa? Gua orang yasa. Kalau gua ikutin, gua hancur. Gua raja. Lu pengen telan gua dengan suruh gua ke gunung. Kalau gua lakukan aja, gua hancur. Jadi Bapak Ibu ingat pesan ini. Keluarga kita harus kita kasih tahu, yasa. Kita doain, yasa. Kalau dia yasa, dia pasti sedek. Tapi kalau dia nggak yasa, pasti nggak ada sedek. Bapak Ibu mau nggak punya anak yang nggak sedek, yang ngomongnya nggak yasa? Nggak mau, karena berarti kita dibohongin tuh sama dia. Kita mesti jagain, gitu ya. Mari kita tutup dalam doa.